pagi anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Mem harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran ketiga. Untuk muatan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah muatan bahasa Indonesia ya. Nah, dengan materi ini dia, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non fiksi, ya kan? Ini materi kita enak ya, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non fiksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwasannya teks itu terbagi menjadi dua. Yang pertama teks fiksi, yang kedua teks non fiksi, ya kan? Nah, apa itu teks fiksi? Teks fiksi yaitu teks yang dibuat tidak berdasarkan kenyataan, tetapi khayalan berdasarkan imajinasi dan kreativitas penulis ya. Nah, contoh teks fiksi itu adalah novel, dongeng, cerpen dan lain-lain, ya kan? Nah, jadi anak-anak harus tahu bahwasannya teks fiksi itu teks yang ditulis ataupun teks yang dibuat pengarang tidak berdasarkan kenyataan, tetapi berdasarkan khayalan dari penulis ya, atas kreativitas ataupun imajinasi dari pengarang tersebut, ya kan? Seperti itu. Kalian tahu dongeng ya, dongeng. Nah, dongeng cerita tentang Malin Kundang, Timun Emas. Nah, itu merupakan contoh teks fiksi. Seperti itu nak ya. Jadi kalian harus mengerti contoh teks fiksi itu adalah novel, dongeng, cerpen dan lain-lain. Nah, kemudian teks non fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar ada atau hal yang benar terjadi. Ya kan? Nah, berarti teks non fiksi ini kebalikan dari teks fiksi. Tadi kalau teks fiksi, teks yang dibuat tidak berdasarkan kenyataan, tetapi berdasarkan khayalan ataupun imajinasi dari penulis. Sedangkan teks non fiksi, teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar atau hal yang benar-benar terjadi. Ya kan? Nah, contoh teks non fiksi itu adalah kamus, buku ilmiah, artikel, dan lain-lain. Nah, kalian tahu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris? Nah, itu merupakan contoh teks non fiksi. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya, bahwasanya teks itu terbagi menjadi dua. Yang pertama teks fiksi, yang kedua teks non fiksi. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menjelaskan arti kata sulit dalam teks non fiksi. Tadi kalian sudah tahu ya, salah satu contoh teks non fiksi itu adalah kamus, ya kan? Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu tentang kamus, ya, kamus bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan. Saat membaca sebuah teks, kita akan menemukan kata-kata sulit karena kita tidak tahu artinya. Nah, untuk mengerti arti sebuah kata yang terdapat dalam teks, sebaiknya kita mencari arti tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Ya kan? Jadi, apabila kalian membaca sebuah teks, kalian ada yang tidak mengerti arti kata dalam teks tersebut ya, ataupun ada kata-kata sulit dalam teks tersebut, sebaiknya kita mencari artinya apa, ya kan? Kita mencari artinya apa di mana? Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti jika ada kata-kata sulit dalam teks, kita dapat mencarinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, nah di bawah ini merupakan contoh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya nak ya. Ini dia gambarnya nak ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya kan? Nah, bukan kamus bahasa Inggris ya nak ya, tetapi Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti itu ya. Nah,
Mari kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari kata sulit tersebut di dalam kamus? Nah, ini dia. Mari kita perhatikan caranya. Misalnya kita ingin mengetahui arti kata keragaman. Ini dia. Misalnya kamu tidak mengerti apa sih arti kata keragaman. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya? Nah, lakukan hal-hal berikut ini. Ini dia nak ya. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu kamus besar bahasa Indonesia. Ya kan? Kemudian kalian harus menentukan kata dasar dari keragaman. Ya. Tentukan dulu kata dasar keragaman ya. Kata dasar keragaman itu adalah ragam. Ini nak ya. Kata dasar keragaman itu adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R. Kenapa? Karena awal kata ya, awal huruf dari ragam itu adalah R ya. Jadi pada kamus besar bahasa Indonesia kalian harus mencari huruf R. Ini dia ya kan? Karena tadi awal huruf kata ragam itu adalah huruf R. Jadi kamu harus mencari kolom huruf R dalam kamus besar bahasa Indonesia. Setelah itu carilah kata keragaman, ya kan? Nah, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Nah, kita perhatikan kembali. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh. Ya. Ini dia. Arti kata ragam. Ya nak ya, ini sudah saya buat gambarnya ya, contoh gambarnya. Nah, ini tadi pertama kita disuruh mencari kata dasarnya dulu, ragam. Nah, ini dia, ini kata ragam pada kamus ya. Kata ragam pada kamus sudah tahu ya, ini dia. Nah, setelah itu bagaimana katanya? Kita harus mencari di turunannya, di turunan kata ragam ini keragaman. Nah, ini dia. Ini dia. Nih. Ini keragaman. Ya, setelah kamu mencari kata dasar ragam, kamu cari di turunannya ya, artinya di bawah kata ragam ini keragaman. Ini dia. Apa arti keragaman? Keragaman itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, ini dia. Perihal beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal beragam ataupun perihal jenis. Itu dia ya. Cari keragaman ya nak ya, ini dia artinya. Jadi arti kata keragaman dalam KBBI adalah perihal beragam-ragam, berjenis-jenis ataupun perihal beragam. Seperti itu ya. Jadi anak-anak, untuk mencari kata sulit dalam kamus ya, kamu terlebih dahulu siapkan dulu kamusnya. Setelah itu jika ada kata ya yang akan kamu cari itu, tentukan dulu kata dasarnya. Contoh tadi keragaman ya kan, berarti kata dasar keragaman itu adalah ragam. Setelah kamu menemukan arti kata ragam, kamu lihat di turunannya ataupun di bawah kata ragam itu, cari arti kata keragaman. Maka kita akan menemukan arti kata keragaman tersebut. Nah, itu contohnya nak ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang kedua. Misalkan kita ingin mencari arti kata risiko. Nah, sebenarnya yang benar itu dalam kamus KBBI ya, kamus besar bahasa Indonesia ataupun kata bakunya itu adalah risiko, bukan resiko ya nak ya. Kalau resiko itu kata tidak bakunya. Tetapi kata baku yang sebenarnya itu adalah risiko ya. Oke, mari kita perhatikan. Misalkan kita ingin mencari arti kata risiko dalam KBBI, nah hal yang harus dilakukan adalah, nah yang pertama, siapkan kamus besar bahasa Indonesia, ya kan? Siapkan kamus besar bahasa Indonesia, kemudian carilah huruf R. Kenapa huruf R? Karena dari kata risiko, awal hurufnya itu adalah huruf R. Jadi kamu harus mencari huruf R dalam KBBI tersebut. Paham nak ya? Setelah itu carilah kata yang berawalan RI. Kenapa? Karena huruf kedua setelah huruf R itu adalah huruf I. Ya, jadinya RI. Ya kan? Seperti itu.
Yang ketiga, setelah itu carilah kata yang berawalan ris. Kenapa ris? Karena kita lihat huruf ketiga dari kata risiko itu adalah huruf S. Ya, kita tambahkan berarti cari kata yang berawalan ris. Nah, setelah itu kamu akan menemukan kata risiko, ya. Nah, arti kata risiko terdapat di sampingnya. Nah, ini sudah saya berikan contohnya ya, Nak ya. Ini contoh arti kata risiko dalam kamus, ya kan? Ini dia. Risiko itu apa? Akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Itu dia. Ya. Nah, jadi ya anak-anak, dalam mencari arti kata ya dalam kamus itu ada memang yang harus kita tentukan dulu kata dasarnya apa. Ada memang yang tidak perlu ditentukan lagi kata dasarnya. Karena risiko ini merupakan ini kata dasarnya ya. Berbeda dengan kata keragaman, ya kan? Kalau kata keragaman kita harus mencari dulu kata dasarnya. Kata dasarnya yaitu ragam. Nah, ada juga ya kata yang sudah merupakan kata dasar. Nah, ini kata dasarnya nah ya, risiko. Jadi langsung saja kalau ada sudah kata dasarnya ya, ini risiko, langsung saja kita cari huruf R ya pada KBBI. Ya, setelah kita mencari huruf R, lanjut kembali pada huruf kedua yaitu huruf I. Setelah itu kita lanjut kembali pada huruf ketiga yaitu S, ris ya. Nah, kemudian kita dapat menemukan arti kata risiko. Arti kata risiko terdapat di samping kata tersebut. Ya Nak ya, ini contohnya ya Nak ya. Ini contoh arti kata risiko dalam KBBI. Akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Ya Nak ya, seperti itu. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan yang barusan saya jelaskan tadi, saya akan memberikan tugas kepada kalian, ya kan? Apa itu tugasnya? Mari kita perhatikan. Bacalah teks pada buku Bupena 4C halaman 86 tentang keragaman bahasa di Indonesia yang terancam punah. Jadi, di buku Bupena 4C halaman 86 itu ada teks tentang keragaman bahasa di Indonesia terancam punah. Nah, setelah kalian baca teksnya, nah tuliskan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks tersebut, ya. Tulis kata-kata sulitnya, kemudian cari arti kata sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kamu baca dulu teksnya, ya. Misalkan ada kata-kata sulit yang kamu tidak mengerti apa artinya, nah, kamu tulis kata-kata sulit tersebut, kemudian kamu cari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya kan? Nah, saya kasih contoh ya Nak, satu. Kata sulit yang terdapat dalam teks keragaman bahasa di Indonesia yang terancam punah itu survei, ya, survei. Nah, ini contohnya ya Nak ya, satu saya kasih contoh itu satu survei. Nah, apa itu artinya di dalam KBBI? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata survei itu adalah penyelidikan atau peninjauan terhadap suatu hal. Ya Nak ya, ini contohnya. Jadi kalian harus mencari 5. Ini sudah ada kolomnya ya Nak ya. Buat seperti kolom seperti ini Nak ya, buat nanti seperti tabel ini ya. Kalian tinggal melanjutkan. Saya sudah memberikan contoh yang pertama, survei. Jadi kalian harus mencari ya untuk arti kata sulit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam ya. Seperti itu ya Nak ya. Seperti biasa tugas ini dapat kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Ingat, harus menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Selamat pagi anak-anak, Mem.